ting tung ting tung. Hai, sudah hari Minggu lagi. Waktunya adik-adik beribadah. Ayo. Shalom, salam sejahtera buat kita semua adik-adik. Kita berkumpul lagi di hari Minggu ini. Tentunya kita bangun, kita dengan kekuatan yang baru, kesehatan, kita bisa berjumpa kembali. Dengan tubuh yang sehat, kita akan memuji Tuhan. Sebelumnya, kita akan menyaksikan teman-teman kita yang berhasil untuk menghafalkan ayat-ayat hafalan. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Lukas 10 ayat 27. Awak orang itu hatilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Dalam saat ini saya menghafal ayat hafalan. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan adik-adik. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Biarlah kita mempunyai hati yang bersukacita ketika kita memuji Tuhan. Karena kita adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan Yesus. Pahlawan kecil, bukan badan kita besar ya, tapi karena kita mengakui bahwa kebesaran Tuhan, sehingga kita menjadikan Tuhan Yesus itu pahlawan kehidupan kita. Amin. Biarpun kecil tapi itu berarti di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan puji Tuhan dengan sorak-sorai dan sukacita. Ikuti gaya kita ya. Kita semua punya kerinduan untuk kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah 1 tahun beribadah melalui media online. Adik-adik berdoa semoga ke depan
Tuhan memberikan yang terbaik buat kita bisa bertatap muka kembali. Satu kerinduan kita bahwa kita bisa berjumpa bersama. Puji Tuhan. Baiklah, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik buat kita. Kita lipat tangan, kita tutup mata, melihat kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita semua. Lah Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan sungguh-sungguh pujikan pujian kita. Kau izinkan sesuatu terjadi. Haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Allah yang besar bagi kami. Engkau yang mengerti setiap kehidupan kami. Engkau yang membawa kami ke padang rumput yang berwarna hijau. Engkau selalu menemani perjalanan kehidupan kami. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah kami pernah alami dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa semua yang terjadi adalah waktu Tuhan yang terbaik buat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau masih berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami.
Kami juga bersyukur Tuhan sepanjang tahun, sepanjang bulan dan hari yang kami lalui, ketika kami boleh belajar di rumah kami masing-masing, kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, ada Tuhan yang menemani perjalanan hidup kami. Ada Tuhan yang menyertai kami hingga kami melihat sesuatu yang besar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi teladan bagi kehidupan kami. Firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami. Dan kami boleh belajar melalui firman itu untuk hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siapkan seluruh kehidupan kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar adik-adik hari ini? Pasti luar biasa. Kak Ferdi percaya kita semua ada di dalam penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa kita boleh rasakan sepanjang hari dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Tahu Berterima Kasih. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan buka di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, dan seterusnya. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, cerita firman Tuhan hari ini di dalam perikopnya berjudul tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Adik-adik dikasih Tuhan, Kak Ferdi rindu hari ini membagikan bagaimana kita menjadi anak-anak yang tahu berterima kasih, bukan menjadi anak-anak yang tidak tahu berterima kasih. Nah, ayat firman Tuhan yang tadi Kak Ferdi sudah bacakan buat adik-adik semua di rumah menceritakan bagaimana keadaan manusia, keadaan anak-anak, keadaan orang-orang dewasa, keadaan manusia pada umumnya di akhir zaman ini. Nah, salah satu hal atau poin yang dicatat di ayat yang kedua adalah mereka tidak tahu berterima kasih. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, tentu kita banyak kali mengalami kebaikan yang kita terima dari orang tua, kebaikan yang kita terima dari teman-teman kita, kebaikan yang kita terima dari orang di sekeliling kita. Nah, adik-adik, mari kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih. Bagaimana kita mengucapkan kata terima kasih ketika kita menerima, menikmati berkat Tuhan lewat orang-orang di sekeliling kita. Nah, adik-adik guys, dikasih Tuhan, minggu yang lalu kita sudah mendengar cerita bagaimana Tuhan Yesus memberikan satu ilustrasi cerita bahwa orang yang mengasihi sesamanya, orang yang mengasihi orang lain sama seperti dirinya sendiri, itu adalah sama seperti orang yang mengasihi Tuhan. Nah, bagaimana kita belajar berterima kasih kepada Tuhan? Salah satunya dengan mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Tetapi kita juga dituntut untuk belajar berterima kasih kepada orang-orang di sekeliling kita, contohnya kepada orang tua kita. Nah, di ayat yang kedua tadi yang Kak Ferdi bacakan dikatakan mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, Kak Ferdi percaya kalau adik-adik hari ini ada di tengah-tengah keluarga yang Tuhan percayakan, orang tua buat kehidupan adik-adik, ya, saudara, dan itu bukan satu kebetulan, tetapi Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan di dalam kehidupan adik-adik di tengah-tengah keluarga adik-adik. Dan apapun keadaan kita hari-hari ini di keluarga kita,
Mari kita belajar untuk bisa mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita atas apa yang mereka kerjakan, atas apa yang mereka berikan dalam kehidupan kita. Nah, ada dua hal adik-adik yang hari ini Kak Ferdi ingin bagikan buat adik-adik di rumah, bahwa yang pertama adalah, yang terutama adalah kita harus belajar berterima kasih, tahu berterima kasih kepada Tuhan kita. Mengapa kita harus berterima kasih kepada Tuhan kita? Karena adik-adik kita semua sudah tahu bahwa kita sudah ditebus. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, kita masuk kepada Jumat Agung, dan kita akan merayakan Paskah kebangkitan Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan hidupnya, nyawanya bagi kita untuk menyelamatkan hidup kita, menebus dosa-dosa kita. Itu alasan kita harus berterima kasih, menjadi anak-anak yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Lalu yang kedua, tahu berterima kasih kepada orang tua. Mengapa hari ini Kak Ferdi menekankan kepada orang tua? Karena Kak Ferdi percaya orang tua adalah wakil Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita bisa belajar berterima kasih, tahu berterima kasih kepada Tuhan, kepada orang tua, maka Kak Ferdi percaya kita akan menjadi generasi atau anak-anak yang tahu berterima kasih. Jadi adik-adik, kalau kita menerima sesuatu, kalau kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, mari kita belajar mengucapkan kata sederhana itu terima kasih. Ada satu cerita adik-adik ya tentang seorang anak remaja bernama Yosef dan bersama dengan anjing kecil bernama Shiro. Nah adik-adik, Yosef adalah anak remaja, dia duduk di sekolah menengah pertama kelas 1, dia kelas 1 SMP. Nah, Yosef hidup dengan orang tua dan neneknya. Mereka hidup di satu desa ya. Mereka orang tuanya adalah orang tua yang pekerjaannya berkebun di ladang. Nah, neneknya tinggal di rumah dan seringkali neneknya banyak kali neneknya ini mengurus Yosef karena orang tuanya harus bekerja sepanjang hari di ladang. Nah, Yosef ini adalah salah satu anak yang sukar sekali mengucapkan terima kasih atas apa yang dia terima. Seringkali dia mengeluh menggerutu ya apa yang orang tuanya berikan. Dia merasa itu kan biasa, itu kan perkara sepele gitu ya. Apa yang orang tua saya berikan itu memang harus seperti itu, dan dia tidak sukar sekali dia mengucapkan terima kasih. Satu kali Yosef sedang bermain di tepi sungai. Nah, tanpa sengaja Yosef terpeleset dan dia masuk ke sungai. Ya, dia jatuh ke sungai dan dia berteriak minta tolong karena sungainya cukup dalam. Ya, dia berteriak minta tolong dan pada saat itu ya datanglah seorang bapak ya. Dia akan berangkat pergi ke tempat kerjanya ya, karena dia melihat Yosef ya, dia melihat Yosef berteriak minta tolong, maka secepat itu dia menerjunkan dirinya, dia masuk ke sungai itu dan dia menolong Yosef. Dia mengangkat Yosef ke tepian sungai dan dia mengangkat ke atas kembali ke darat ya, ke atas ya. Lalu bapak itu mulai mengatakan, apakah kau baik-baik anak? Yosef mengatakan, iya, saya tidak apa-apa gitu ya. Tetapi Yosef yang sudah ditolong oleh bapak itu, dia dengan entengnya ya dia mengatakan, ya sudah pak, saya mau pulang ya. Dia akhirnya pulang tanpa dia mengucapkan kata terima kasih, karena bapak itu sudah menolong dia, menyelamatkan jiwanya, menyelamatkan nyawanya ya. Karena kalau dia tenggelam, kalau dia hanyut di bawah sungai itu, maka nyawanya tidak tertolong. Nah adik-adik, dia pulang ke rumah, dia sampai ke rumah, dia cerita dengan neneknya karena bajunya basah ya. Lalu Yosef bercerita dan neneknya, apakah engkau sudah mengucapkan terima kasih kepada bapak itu Yosef? Yosef berkata, untuk apa aku mengucapkan terima kasih? Toh aku sudah selamat. Nah, lalu neneknya mengatakan, engkau harus belajar untuk mengucapkan terima kasih. Bukankah selama ini nenek, orang tua, bapak dan ibumu mengajarkan engkau untuk belajar mengucapkan terima kasih? Mengapa engkau sukar sekali menjadi anak yang tahu berterima kasih? Lalu Yosef dengan
tanpa bersalah, ya dia meninggalkan neneknya, dia masuk ke kamar dan dia ganti baju karena bajunya semua basah. Nah, adik-adik, satu waktu ketika Yosef sedang bermain di ladang, ya, di satu tempat yang banyak pepohonannya, ya seperti hutan seperti itu, ya. Dia mendengar satu tangisan seekor anjing, ya. Ya, dia mendengar dari jauh, dia mendengar dan dia mulai mencari dan dia mulai mendapati seekor anjing kecil. Ya, seekor anjing kecil, dan dia lihat kaki anjing ini terjepit oleh jebakan musang. Ya, adik-adik, karena di situ banyak sekali musang dan banyak orang yang memasang jebakan supaya mereka bisa mendapatkan musang itu. Nah, si anjing kecil ini yang ternyata bernama Siro, ya, kakinya terjepit oleh jebakan musang itu, dan dengan sigap si Yosef membuka jebakan musang itu dari kaki si Siro anjing kecil ini, dan terlepaslah kaki si anjing kecil ini. Dan anjing kecil ini dengan masih ada rasa sakit, ya, karena kakinya terjepit oleh jebakan itu, ya, dia mulai menggonggong kepada Yosef. Dan Yosef, ya, setelah dia menyelamatkan anjing itu, dia melepaskan jebakannya, dia pergi, ya, dia pulang, dan anjing ini juga pulang ke rumah tuannya. Nah, keesokan paginya di depan rumah Yosef, terdengar suara gonggongan anjing. Ya, ternyata ketika nenek dan Yosef melihat keluar, serta orang tua dari Yosef melihat keluar, dilihatnya Siro, anjing kecil yang kemarin sudah diselamatkan oleh Yosef ini. Nah, dia datang ke depan pagar rumah Yosef, dan dia di mulutnya dia memegang sebuah tulang, dan dia letakkan tulang itu, dia menggonggong lagi, ya, seakan-akan dia ingin memanggil Yosef keluar, ya, karena dia tahu Yosef lah yang menyelamatkan dia. Dan ketika Yosef mulai keluar, ya, depan pagar, dia berkata kepada anjing, "Ada apa, anjing kecil? Ya, apa yang engkau mau dari aku?" Ya, sambil Yosef melihat kaki yang kemarin bekas terkena jebakan musang itu sudah dibalut oleh perban, ya, oleh tuannya, si Siro ini, si anjing kecil ini sudah diobati, tetapi dia ingin, rasanya seperti ingin mengucapkan terima kasih dengan dia membawa tulang itu ke depan Yosef, meletakkan di bawah kaki Yosef. Dia ingin memberikan tulang yang menjadi makanannya kepada Yosef. Nah, dia menggonggong lagi di depan dia. Ya. Nah, adik-adik, lalu si Siro ini dia pulang. Nah, dia meninggalkan Yosef. Ya. Yosef dengan dia tidak tahu apa maksud dari Siro ini, dan neneknya bercerita, "Bukankah itu anjing yang kemarin sudah kau selamatkan? Hari ini dia datang kepadamu, dia membawa makanannya, dia membawa tulang untuk diberikan kepadamu. Seakan-akan dia ingin mengucapkan terima kasih karena engkau sudah menyelamatkan dia dari jebakan musang itu." Nah, lalu adik-adik, tapi Yosef dengan entengnya dia menanggapi itu dengan gampangnya. Dia tidak menganggap itu sesuatu yang berarti. Lalu berjalanlah waktu, sampai satu waktu ketika Yosef dia bermain lagi di ladang, ya, dia bermain sendirian, dan pada saat itu adik-adik, datanglah seorang perampok, ya, datanglah seorang penjahat yang ingin mengambil sesuatu dari diri Yosef. Dan Yosef mulai dipegang, dikatakan, "Apa yang ada di dalam kantongmu, serahkan kepadaku." Ya, Yosef mulai berontak, dia mulai ketakutan, dia mulai menangis, ya, karena penjahat ini, karena perampok ini, dia memegang tangan Yosef dengan keras, dengan kencang. Lalu tanpa disangka-sangka, dari kejauhan terdengarlah suara si anjing kecil ini. Dia menggonggong dengan kerasnya, ya, dia menghampiri Yosef yang sedang dipegang oleh penjahat ini, oleh orang jahat ini, dan dia
dia mulai mendekati penjahat ini, dia mulai menggigit kaki penjahat ini. Ya, dia tidak takut. Ya, padahal dia adalah anjing yang secara ukuran dia anjing kecil, tapi dengan beraninya, ya dengan keyakinannya, dia terus menggonggong, menakuti penjahat ini, menggigit kakinya, sampai akhirnya penjahat ini melepaskan pegangannya, cengkramannya dari tubuh Yosef. Dan akhirnya karena ketakutan terhadap anjing kecil ini, ya, maka penjahat ini pergi meninggalkan Yosef. Nah, adik-adik, singkat cerita, dari kejadian yang terakhir itu, Yosef mulai sadar bahwa si anjing kecil ini ternyata dia tahu membalas budi, dia tahu berterima kasih atas apa yang Yosef sudah lakukan kepada Shiro, si anjing kecil ini. Ya, dia rela mengorbankan dirinya untuk mengusir penjahat itu, mengusir perampok itu. Padahal dia hanya seekor anjing kecil, tapi dengan keberaniannya, dengan keyakinannya, dan karena dia tahu berterima kasih. Dari kejadian itu, Yosef mulai sadar dan dia tahu betapa pentingnya arti berterima kasih atas apa yang dia terima dari orang lain terhadap dirinya. Nah, dari cerita ini mari kita belajar untuk menjadi generasi yang tahu berterima kasih. Nah, ciri-ciri orang yang tahu berterima kasih, dia selalu mengucapkan syukur. Dia selalu bersyukur atas apa yang dia terima. Dia tidak pernah bersungut-sungut atas apa yang dia terima. Adik-adik, apapun yang saat ini engkau dapatkan, ya, engkau ditempatkan di tengah-tengah keluarga, mari kita bersyukur dan kita menjadi anak yang tahu berterima kasih. Belajar terhadap sesuatu yang sederhana. Misalnya, setiap bulan kalau orang tuamu sudah membayar engkau uang sekolah, ya, misalnya orang tuamu mengatakan, ini mama, papa, atau bapak ibu sudah membayar uang sekolahmu, mari kita belajar mengucapkan terima kasih Pak, terima kasih Ma, terima kasih Pak, terima kasih Bu atas apa yang sudah papa mama lakukan buat aku. Apa yang kita terima, meskipun mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Misalnya kita mengharapkan sepatu yang bagus, sepatu yang mahal, yang harganya mungkin 500.000, 700.000, tetapi orang tuamu hanya mampu membelikan engkau sepatu yang mungkin harganya 100.000, sepatu obralan. Tapi ketika orang tuamu memberikan itu kepadamu, mari kita belajar mengucapkan terima kasih Ma, terima kasih Pak atas berkat yang diberikan kepadaku. Adik-adik, mari kita belajar untuk menjadi generasi yang tahu berterima kasih. Kita tidak mau menjadi orang-orang di akhir zaman ini, menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah menolong hidup kita, Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita, Tuhan sudah menebus hidup kita, dan Tuhan sudah memberkati kita dengan berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu, hari ini Kak Ferdi berpesan kepada adik-adik, dimanapun adik-adik berada, di rumah adik-adik masing-masing, mari kita belajar untuk menjadi anak-anak yang tahu berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya, dan terus semangat untuk mengerjakan tugas-tugas, karena kalau kita semangat untuk mengerjakan tugas-tugas kita, ya, termasuk tugas sekolah minggu, tugas-tugas di sekolah, itu artinya kita menjadi anak-anak yang tahu berterima kasih atas berkat Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala berkat yang kami terima daripada-Mu, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, bahkan bukan hanya dengan berkat-berkat jasmani, tetapi Tuhan, Engkau sudah memberikan nyawa-Mu bagi kami. Engkau sudah menebus dosa-dosa kami, dan jiwa kami diselamatkan, dan kami memiliki jaminan kehidupan yang kekal di sorga, ya Tuhan. Dan kami bersyukur sekali, ya Tuhan, atas apa yang kami sudah terima, ya Tuhan. Dan ajari kami untuk menjadi anak yang tahu berterima kasih, ya Tuhan, atas apa yang kami sudah rasakan, kami sudah alami, kami sudah terima, ya Tuhan. Bukan hanya kepada Tuhan saja, tetapi kepada, ya Tuhan, orang tua kami, kepada orang-orang di sekitar kami, atas semua kebaikan mereka. Ajari kami untuk belajar mengucapkan terima kasih, menjadi anak-anak yang tahu berterima kasih, generasi yang tahu berterima kasih, ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, berkat-Mu senantiasa menanti setiap kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami terima, ya Tuhan. Kami berdoa
dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom, Tuhan memberkati. Gimana Kak Ripka sudah mendengarkan firman Tuhannya? Sudah dong Kak. Luar biasa sekali ya. Pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Kita adik-adik yang di rumah juga diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik ambil kaletnya di rumah. Kita beri persembahan bersama-sama. Kak, iya kita akan juga Kita sudah memberi persembahan. Tiba saatnya kita akan melihat laju pertambahan poin ya. Setiap minggu kita update siapa adik-adik yang rajin untuk mengumpulkan tugas. Kita selalu memberikan poin, nilai berupa poin yang adik-adik bisa saksikan di layar kaca adik masing-masing. Ripka sudah lihat poinnya? Banyak ya. Yang rajin pasti poinnya banyak. Tidak terasa kita sudah 3 bulan mengumpulkan poin. Dan minggu ini minggu yang terakhir ya? Bukan, minggu depan yang terakhir. Oh, minggu depan adalah minggu terakhir pengumpulan poin di kuartal 1 ya. Di kuartal 1 kita selesaikan 3 bulan. Setelah itu adik-adik akan menerima hadiah. Gimana hadiahnya untuk kita ya yang menilai ya? Hadiahnya untuk kita kan sudah dikirim Tuhan Yesus. Oh gitu ya. Pastinya adik-adik happy dan gembira ya. Semoga apa yang sudah adik-adik kerjakan tidak menjadi beban, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke? Kita sudah beri persembahan, kita sudah melihat poin kita masing-masing. Tiba saatnya kita akan umumkan siapa yang berkesempatan untuk menghafalkan. Tentunya yang belum ya. Iya, yang belum. Oke, Kak Ripka bisa umumkan siapa saja? Jose, Rachel, Richard, William, sama Jocelyn. Oh ya. Ayatnya ada 5 anak yang Iya. terpilih ya. Ayatnya gampang kali ini Kak Ripka. Sangat gampang, adik-adik bisa hafalkan di luar kepala. Ya, ada di Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, simple sekali, jadi kumpulkannya jangan lama-lama ya. Tidak harus sampai hari Kamis. Minggu ini selesai menonton, langsung kumpulkan, langsung ya. Oke. Sekarang tiba saatnya kita akan mengumumkan tugas yang harus adik-adik kerjakan untuk minggu ini. Untuk kelas Sakius sama kelas Daud menyanyi lagu tadi. Aku pahlawan kecil. Nah, gerakannya harus ikut ya. Bernyanyilah sebagus mungkin ya. Gerakannya ikut gerakan Kak Ripka sama Kak Evan tadi ya. Nyanyikan dengan sukacita supaya poinnya bagus. Oke. Untuk kelas Yehuda, menceritakan kembali ya apa yang sudah disampaikan oleh Kak Ferdi dalam bentuk video. Ya, dalam bentuk video menceritakan. Semoga masa pandemi ini mengajarkan adik-adik untuk bisa berkreasi lebih ya, berkreasi lebih, menampilkan citra yang ada di dalam dirinya semakin tampak bersinar. Adik-adik harus berusaha ya, belajar. Itu kesempatan yang terakhir ya. Oh, kesempatan terakhir artinya kita akan membuka kelas tatap muka kembali. Tidak terasa, tetapi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya Kak Ripka ya. Adik-adik yang datang harus memakai masker dan kapasitasnya hanya 50%
ya. Ikuti aturan pemerintah, menjaga protokol kesehatan, dan kesehatan adik-adik itu yang utama bagi kita semua. Nanti kita akan umumkan apa saja ketentuan-ketentuan di dalam kelas tatap muka kita. Nanti di berikutnya kita akan berikan informasi umum. Pengumpulan untuk tugas-tugas adik-adik bisa dikumpulkan di nomor yang ada di bawah ini. Ya, adik-adik bisa kumpulkan di Karika atau biasanya di KFA juga boleh. Adik-adik kumpulkan sama saja. Kita akan nilai bersama untuk tugas adik-adik ya. Itu saja Karika, mungkin ada tambahan lagi pengumuman. Untuk anak-anak baru yang ingin bergabung dengan Sekolah Minggu GPD Immanuel bisa menghubungi nomor di bawah ini. Ya. Mau bergabung artinya kita akan bertatap muka, bergabung lagi sesi tatap muka ya. Oke. Kalau tidak ada lagi Karika, tutup ibadah kita pagi hari ini ya. Doa untuk adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kebaikan-Mu itu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk rencana-rencana kami di depan. Kami percayakan semua dalam tangan Tuhan, karena kami tahu rencana Tuhan itu yang terbaik untuk kami. Pujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa